Kebenaran sekalipun memerlukan usaha ekstra untuk bisa diterima oleh manusia. Lazimnya seorang teman baik berkata, "Kamu harus jujur kepada saya ya. Apa adanya, jangan ada yang disembunyikan." Atau ada istilah gaul, "Jangan ada dusta di antara kita." Karena kita teman baik loh. Sering kan mendengar kata-kata seperti ini? Karena jelas tidak ada teman yang suka dibohongi. Dan persahabatan sejati, persahabatan jangka panjang tentunya hanya bisa dibangun di atas dasar kejujuran, kepedulian, dan kebenaran. Oh jelas, ini aturan saklek dan mutlak. Semalam teman baik saya, Mr. Ricky, bertanya kepada saya, layaknya seorang teman baik yang sudah semingguan tidak kontak, ingin tahu kabar temannya. "Gimana bro, sehat kan? Lancar nggak penjualan asuransi?" Kebetulan beliau juga adalah seorang agency director di sebuah perusahaan asuransi. Ya saya jawab apa adanya. Jujur kepada teman baik saya ini, sejak nama dan brand pakar klaim asuransi terkenal di Indonesia, yang terakhir saya sudah ubah ya, jadi konsultan klaim asuransi, lumayan banyak yang berkonsultasi dengan saya mengenai asuransi dari seluruh daerah di Indonesia. Meminta saya untuk membantu menyelesaikan persoalan klaim asuransi, meminta pendapat seputar asuransi, apa yang mesti mereka beli. Atau bahasa sederhananya, bahasa awamnya, asuransi apa yang paling bagus, paling cocok buat mereka. Ya, lumayan lah bro, banyak yang membeli polis kepada kita, ngikut advice-nya kita, karena tahu kita memang profesional di bidang ini. Sebaliknya juga, saya mendapati lumayan banyak yang tidak mengikuti saran kita. Sebagian terkejut dengan realita aturan main yang benar sesuai dengan kontrak polis asuransi. Mungkin karena kontra dengan apa yang selama ini disampaikan oleh agen-agen sebelumnya. Terutama yang berkaitan dengan pengecualian polis, aturan pengadaan polis yang benar, sampai pada aturan dan kriteria klaim asuransi supaya bisa dibayarkan. Bagian ini banyak yang tidak paham. Ya tentu saya memberi saran yang benar, jujur apa adanya, profesional sesuai dengan kontrak polis asuransi, dan menghapus gimmick-gimmick masa marketing, atau istilah saya pemanis yang terlalu manis, yang bisa disalahartikan oleh nasabah. Saya sendiri juga ikut terkejut. Kok saran terbaik dan profesional seperti itu, saran yang berbasis kepada kontrak polis yang benar, yang menjadi pegangan perjanjian, kok malah tidak diikuti? Anehnya, saya mendapati mereka membeli polis asuransinya dengan agen-agen yang memakai bahasa-bahasa marketing, bahasa-bahasa gimmick-gimmick pemanis yang terlalu manis tadi. Istilah saya, sejujurnya mereka menjual tidak sesuai dengan kontrak polis, alias banyak menjanjikan hal-hal pemanis yang tidak ada di dalam kontrak polis asuransi. Dan cilakanya, katanya mereka mendapat bahasa-bahasa seperti itu dari training oleh orang-orang yang membawa mereka ke dunia asuransi. Dan mereka sama sekali tidak pernah mempelajari isi kontrak perjanjian dan aturan main pada polis tersebut. Bayangkan betapa ngerinya. Salah tafsir atau ilmu yang salah dikomunikasikan dari orang ke orang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Taunya salah, pas saat nasabah mau klaim, kok bunyi polisnya begini ya? Kembali ke nasabah yang tadi. Waduh, ini nasabah nggak paham juga ya, bahwa yang menjadi acuan adalah apa yang tertera di dalam kontrak buku polis, yang ditafsir dengan benar oleh orang yang ahli di bidangnya. Acuannya jelas bukan pada apa kata agen, bukan pada kata-kata manis yang tidak ada di dalam kontrak polis asuransi. Gawat, gawat. Disinilah kita melihat sebagian realita pasar asuransi Indonesia
bahwa lumayan banyak orang membeli polis asuransi karena hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan, rasa percaya karena hubungan saudara, rasa segan karena agen, bukan karena profesionalisme seorang agen. Lantas di kemudian saat mau klaim haknya, inilah yang menjadi sumber ketidakpercayaan berikutnya. Karena apa yang dikatakan oleh kelompok agen-agen yang tidak profesional ini terbukti salah pada saat itu. Lalu muncullah komplain berjilid-jilid. Di saat seperti inilah barisan agen yang punya integritas dan prinsip pun kena getah. Ya jelas dong. Coba bayangkan di saat nasabah lagi komplain, Anda jelaskan versi kebenaran kepada dia, apakah dia bisa menerima seketika itu? Silap-silap kita yang benar pun jadi sasaran kemarahan dia. Nah, disinilah Anda bisa membayangkan betapa luasnya hati seorang agen yang punya integritas dan prinsip tadi. Harus tetap tersenyum melayani orang yang bukan nasabah Anda, yang sebenarnya juga bukan tanggung jawab Anda, yang dia tidak memberi kontribusi apa-apa dalam kehidupan Anda. Silakannya dia datang dalam kondisi nggak karu-karuan. Dalam hati Anda masih berkata, profesi ini adalah pengabdian. Sekali lagi, pengabdian. Pengabdian tanpa batas waktu. Yang di depan saya ini adalah orang yang tidak paham, yang kalau saya biarkan, kasihan juga ya dia. Bagaimana nasib dia? Yang kalau dia tidak dilayani, kemana dia mau mengadu? Nah, kita masih sempat berpikir seperti itu. Bisa Anda bayangkan bro and sister, jikalau Anda berada di posisi seperti itu, apa ya yang Anda akan lakukan? Ya jadi ya nggak heran kalau saya bilang, kebenaran sekalipun belum tentu langsung bisa diterima orang. Pasar asuransi Indonesia masih jauh panggang dari api untuk bisa memahami, menerima kebenaran dan fakta sesuai dengan kontrak polis asuransi. Perlu edukasi yang masif. Perlu waktu yang lumayan lama untuk membuat kesenjangan ini akhirnya menjadi kecil. Yang jelas, menurut penglihatan saya, jikalau Anda tidak mau mengalami kekecewaan saat membeli polis asuransi, saat ini pilihan terbaik Anda hanyalah membeli polis kepada agen-agen yang mempunyai prinsip dan integritas tadi. Tentunya harus profesional dan terbukti rekam jejaknya. Siapa dia? Banyak! Saya salah satunya. Mr. Ricky, teman baik saya, termasuk agen yang punya integritas yang tinggi. Saya recommended beliau. Setelah itu Mr. Ricky lantas bertanya lagi ke saya, nah gimana jadinya nih bro? Apakah bro akan ikut bertoleransi dan ikut gaya agen-agen gimmick-gimmick tadi, supaya jualannya bro bisa laku ke mereka yang belum bisa paham 100%? Saya jawab, jelas kita tidak boleh menggadaikan prinsip kebenaran dan integritas untuk melanggengkan offset. Ini bukan gaya kita, men. Bukan gaya kita. Ini prinsip bahwa kita sudah pengalaman, punya integritas, profesional di bidang ini belasan tahun, tahu seluk-beluk asuransi. Ini adalah kelebihan dan nilai jual diri kita kepada calon nasabah kalau mereka memilih beli polis kepada kita. Bahwa calon nasabah bebas memilih sesuka-suka mereka, even mereka salah, itu juga adalah haknya calon nasabah. Hanya waktu yang akan membuktikan dan mendatangkan mereka kepada kita. Hanya calon nasabah beruntung saja yang bisa mendapatkan kita sebagai agen, karena mereka memahami bahwa kita benar-benar profesional di bidangnya. Sesuai? Thanks ya Bro Ricky, telah menjadi agen yang mempunyai integritas dan berprinsip sama seperti saya.